warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan bacakan 10 hadis sahih. Hadis yang pertama, kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Artinya, ada dua kalimat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah dan dicintai ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis yang kedua tentang orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabatin qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu pemuda ini bicara lagi, lalu siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ayahmu. Oke. Dan hadis ketiga tentang larangan suzon. Oke, jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa dhanna fa inna dhanna al-akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dari kalian berprasangka buruk, karena sifat bersangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis yang keempat, beratnya resiko berbicara sembarangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dari kalian berkata dengan satu kata yang tidak ia periksa kebenarannya, maka dengan perkataannya itu dia bisa masuk ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Hadis yang kelima, kecemburuan Allah terhadap orang mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yaghar wa ghairatullahi ayatil mu'minu ma haramallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah ini jika seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah haramkan. Dan hadis yang keenam, keutamaan salat malam di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat di malam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan hadis yang ketujuh tentang balasan umroh dan haji yang mabrur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sampai umrah berikutnya adalah peleburan antara dosa, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya melainkan surga. Yang ke-8 berusaha untuk tidak menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam at-tasawubu minasyaitan wa idza tasaba ahadukum idza qala wa idza tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadukum idza qalaha dhahika syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu berasal dari syaitan, dan apabila kita menguap, maka kita berusaha untuk menahannya. Karena jika kita mengucapkan ha, maka syaitan akan tertawa. Oke, hadis yang ke-9 tentang pahala mengurusi janda dan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membantu janda dan orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad di fi sabilillah. Dan aku kira dan beliau mengatakan seperti seorang yang sholat sunnah malam tidak pernah berhenti, dan puasa puasa sunnah yang tidak pernah buka. Dan hadis ke-10, setiap musibah pasti ada pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal yusibul muslima wala mal muslimu ma yusibul muslima wala min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala aghammin hatta syaukati yushikuha hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa jika seorang mukmin tertimpa kecemasan, keraguan, kecemasan, penyakit, kelelahan, kesedihan, dan gangguan dan kesusahan hingga hingga bahkan tertusuk duri, maka sesungguhnya karenanya Allah akan mengampuni dosanya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.